Sesuai fungsinya, jasad hanya akan berfungsi manakala dia berada di tempatnya. Jasad ini hanya bisa bertempat di bumi ini yang notabene ada oksigennya, ya. Ada unsur-unsur yang mendukung jasad ini. Nah, dia akan bisa hidup, akan bisa bertahan. Nah, tetapi ketika jasad ini sudah menempati satu ruang yang notabene itu bukan tempatnya jasad, ya dia otomatis akan mati loh. Ketika jasad ini dibawa keluar angkasa yang katanya Sidratul Muntaha ada di sana, dan tanpa alat apapun, ya mati lur di sana, nggak ada oksigen, nggak bisa bernafas lur, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Sahabatku, dimanapun Anda berada, dimanapun Anda bertempat, tanpa terkecuali, apapun status sosial Anda, tidak itu memandang gaya rendah, gaya tinggi, petani, pedagang, pejabat, semuanya saya sapa. Dan juga saudaraku juga yang berada di alam gaib sana, yang tidak terlihat. Kalian semua, semoga kita senantiasa selalu berbahagia. Sahabat, dimanapun Anda berada, tema yang akan saya sampaikan pada pertemuan kali ini yaitu mengenai unsur diri manusia. Nah, jadi unsur diri manusia ini ada beberapa bagian, dan fungsi dari bagian itu sendiri juga tersendiri, ya, artinya mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Nah, apa saja unsur yang ada pada diri manusia, mana yang akan kembali, mana yang akan merasakan itu nikmat, itu sengsara, senang, susah, bahagia ataupun menderita, bagian mana yang akan merasakannya. Terus yang akan kembali kepada Allah ini yang mana, terus kriteria yang seperti apa yang harus bisa kembali kepada Allah, yang bisa kembali kepada Allah. Nah, ini dulu ya. Jadi perlu kita mengerti dan perlu kita pahami. Saudaraku, dimanapun Anda berada, mumpung nafas ini masih sambung sama raga, mumpung kita masih diberi kesempatan untuk bisa kembali, untuk bisa merenungi ataupun merasakan Allah yang nyata. Nah, bersegeralah untuk mencari sebuah ilmu yang menuntun kepada ketuhanan, bukan sebuah ilmu yang menuntun kepada duniawiyah, ilmu yang seakan membahas akhirat tapi pada kenyataannya itu hanya sebuah ceritanya saja. Dan sedangkan kita harus tahu bahwasanya yang namanya iman itu mengalami, merasakan langsung apa yang telah diceritakan, baik itu di Quran ataupun hadis, ya. Hal itu, cerita itu bukan hanya untuk kita dengar, bukan hanya untuk kita
ambil untuk pengetahuan saja, tetapi kita harus jadi pelakunya apa yang telah diceritakan dalam Al-Quran ya. Nah para sedulur, kita santai dulu, rokokan dulu ya lur ya, rokokan dulu agar kita tidak terlalu tegang, kita santai lur. Nah kembali lagi, unsur diri manusia ini terdiri atas apa saja. Jadi ada dua unsur di sini ya, unsur jasmani yaitu raga ini dan unsur rohani. Rohani adalah diri kita yang tidak terlihat ya, tidak terlihat oleh mata ini, tapi bagi mereka yang memang sudah mengenal dirinya itu sangatlah nyata diri kita ya. Nah jadi unsur jasmani ini dia hanya ataupun bisa digunakan untuk urusan dunia saja. Nah, dan akal pikiran itu adanya di jasad, adanya di unsur jasmani ya. Makanya saya sering berulang-ulang mengatakan, ketika membahas ketuhanan jangan selalu menggunakan akal atau pikirannya, karena pikiran ini ranahnya ranah dunia. Ketika membahasnya menggunakan pikiran maka ketemunya ya dunia-dunia saja loh. Kita berputar di dunia saja, meskipun yang kita bahas kayak ngaji akhirat, kayaknya seputar sholat, seputar puasa, seputar haji dan lain sebagainya, kayaknya membahas akhirat, tetapi pada kenyataannya itu hanya pengetahuan luarnya saja, sedangkan kita tidak mengerti apa maksud di dalamnya. Nah, para sedulur yang berbahagia, baik yang nampak atau yang tidak nampak, dengarkan ini untuk kita renungkan dan kita rasakan. Unsur jasmani itu tadi ya. Terus unsur rohani. Unsur rohani itu adalah roh itu, roh di dalam diri. Roh ini adalah sebagai penggerak, sebagai motor ya. Nah jadi seolah-olah jasad ini bisa berjalan, bisa melakukan aktivitas seolah-olah dari jasad ini sendiri. Nah, padahal yang namanya sepeda motor tanpa ada komponen di dalamnya dia tidak akan bisa jalan. Terlihat memang seperti sepeda motornya yang jalan, tetapi sebenarnya yang berpengaruh, yang membuat motor itu bisa jalan itu adalah komponen di dalamnya ya. Nah, ubahnya manusia jasadnya memang terlihat seperti melakukan aktivitas, tetapi pada intinya motor penggeraknya adalah ruh ya. Nah ini bahasa proses lur, bahasa proses ini saya tuntun dari jasad dan ruh, diri jasmani dan diri rohani. Nanti kapan ketemunya sama Allah, bagaimana cara bisa sampai Allah, nanti rentetannya ada di sini nantinya lur. Nah jadi kita sejajarkan terlebih dahulu, kita gunakan alat yang sesuai untuk menuju Tuhan.
menuju Allah. Nah, untuk menuju Allah itu alat apa yang digunakan? Ya, nah ini. Nah, sebelum saya melangkah ke situ, jadi ada lagi di antara jasmani dan rohani. Itu di tengah-tengahnya ada yang namanya jiwa. Ya, ada yang namanya sukma. Kalau bahasa Jawanya sukmo ya. Mati lur, pokoknya lur. Ada yang namanya jiwa di situ. Nah, fungsi jiwa ini dialah yang bisa merasakan keadaan. Ya. Baik senang, baik susah, menderita, bahagia, itulah jiwa. Tuh. Nah, ini tangan saya cubit seperti ini, kita merasakan sakit. Itu sebetulnya bukan jasadnya yang merasakan sakit loh. Yang merasakan sakit adalah jiwanya. Nah, jiwa itu adalah apa? Yang merasakan satu keadaan. Dingin, panas, ya, sakit, kenyang, itu adalah jiwa yang bisa merasakan. Nah, ini perlu dimengerti ya lur ya. Nah, terus bagaimana dengan jiwa yang tersesat? Nah, jiwa yang tersesat ini adalah jiwa yang tidak bisa mengetahui atau tidak bisa melihat jalan pulang. Karena apa? Ya karena ketika di dalam diri ini yang mendominasi keakuan, yang mendominasi apa namanya, keakuan dirinya, itu otomatis jiwa ini akan ketarik lur kepada kemauannya si jasmani atau pikiran, atau yang kita sebut sebagai nafsu. Mendominasi ini bagaimana lur? Maksudnya seperti apa? Maksudnya manakala hati kita tertutup karena kita selalu merasa hidup, merasa bisa beraktivitas, merasa bisa berbuat sesuatu, sampai ibadah juga yang kita lakukan selalu diakui sebagai dirinya yang melakukan. Nah, inilah yang dinamakan jasad atau nafsu ini mendominasi di dalam diri ini, sehingga si jiwa tertarik kepada nafsu itu tadi. Nah, sebetulnya si jiwa tidak mau loh, nggak mau sebetulnya. Dia sangat berat untuk ngikut yang namanya nafsu. Hanya saja karena dipaksa dengan waktu yang terlalu lama, akhirnya si jiwa itu ngikut loh. Ya sudah, dengan terpaksa dia ngikut yang namanya jasad atau nafsu. Ya. Nah, saudaraku, dimanapun Anda berada, terus ketika yang mendominasi di dalam diri ini adalah hati ataupun roh ya, sehingga kita tidak merasa hidup, tidak bisa merasa bisa melakukan aktivitas ya. Bahwasanya kita sadar sejatinya adalah kelakuannya roh di situ
bukan kelakuannya jasad, maka jiwa ini akan tersenyum karena bisa ngikut ruh, dan ini menjadi pintu masuk menuju jalan kepada Allah ya. Nah ini sampai ruh ya lur ya, sampai ruh. Nah keadaan jiwa yang seperti ini, inilah yang bisa berpotensi sampai kepada Allah, sehingga si jiwa nantinya bisa merasakan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sejati tanpa batas. Nah gitu lur. Nah terus bagaimana untuk bisa menuju Allah? Nah berarti sedulur kabeh ini sudah bisa menyimpulkan bagian diri mana yang bisa sampai pada Allah. Nah, banyak anggapan peristiwa Isra Mi'raj itu perjalanan Nabi Muhammad SAW menuju Allah itu dengan jasad-jasadnya terbang ke langit Sabtuju yang dinamakan Sidratul Muntaha. Lah padahal yang namanya jasad ini terkena hukum jasmani, terkena hukum fisik ya. Karena apa? Sesuai fungsinya jasad hanya akan berfungsi manakala dia berada di tempatnya. Jasad ini hanya bisa bertempat di bumi ini yang notabene ada oksigennya ya. Ada unsur-unsur yang mendukung jasad ini. Nah, dia akan bisa hidup, akan bisa bertahan. Nah, tetapi ketika jasad ini sudah menempati satu ruang yang notabene itu bukan tempatnya jasad ya, dia otomatis akan mati loh. Ketika jasad ini dibawa keluar angkasa yang katanya Sidratul Muntaha ada di sana, dan tanpa alat apapun ya, dia mati lur di sana, nggak ada oksigen, nggak bisa bernafas lur ya. Masuk ya gitu lur, masuk kan ya. Jadi yang menuju Allah, yang Mi'raj menuju Allah itu bukan jasadnya Nabi Muhammad, melainkan rohnya, bagian diri yang rohani. Karena Allah ada di rohani, Allah ini maha rohani, jadi hanya bisa ditemui oleh bagian yang rohani pula. Jadi sejajar lur, rohani ketemu rohani, jasmani nggak bisa ketemu jasmani, jasmani nggak bisa ketemu rohani. Nah, akan tetapi nanti kita akan paham bahwasanya nanti ketika kita sudah mengetahui, mengenal diri, sehingga kita bisa sampai mengenal siapa pemilik nama Allah, otomatis jasad nafsu ini akan mengikuti kita, tunduk kepada apa kata kita ya. Artinya nafsu itu bukan ataupun tidak menjadi nafsu yang menyesatkan, tetapi nafsunya di sini akan menjadi nafsu yang akan membawa kepada kebaikan loh. Nah seperti itu. Nah jadi peristiwa Isra Mi'raj ataupun Mi'raj bertemu Allah yang dirasakan atau dialami oleh Rasulullah Muhammad SAW, apakah hanya bisa dialami oleh beliau saja, sedangkan manusia-manusia lain tidak bisa? Bagaimana menurut Anda lur? Apakah Allah sekejam itu
itu memilih-milih manusia. Ada diskriminasi di situ, hanya beberapa orang atau segelintir orang saja yang bisa kembali kepada Allah. Ya tidak loh. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu bijaksana. Allah itu mulia. Allah itu segalanya loh. Tidak ada diskriminasi di situ. Berarti siapapun bisa mi'raj menemui Allah. Nah, hanya saja kita tidak pernah tahu ataupun tidak pernah mendengar teknik ataupun cara bagaimana agar bisa mi'raj bertemu Allah. Selama ini kita hanya bercerita saja, tetapi dari cerita itu kita tidak bisa mengimplementasikan. Yang pada akhirnya keselamatan ini digantungkan pada sesuatu yang tidak pasti. Akhirnya diakhiri dengan perkataan insya Allah, wallahu a'lam, atau mudah-mudahan. Itu loh. Jadi untuk menuju Allah kita sejajarkan dulu. Sepeda motor yang berbahan bakar bensin ya harus diisi dengan bensin agar dia bisa jalan. Lah sepeda motor berbahan bakar bensin kok diisi air, ya setak, berhenti di situ, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa jalan, rusak ya lur. Nah seperti itu. Nah begitu juga Allah Maha Ruhani, ya harus ditemui dengan bagian tubuh manusia yang rohani pula. Nah begitu. Jadi bagaimana caranya untuk bisa menuju Allah, tekniknya seperti apa, nanti saya akan bahas kembali lur, karena terlalu panjang. Nanti kepanjangan ngantuk, katanya ngantuk. Padahal jiwa yang terpanggil ketika ada kajian yang menghantarkan dirinya kepada Allah, dia itu riang gembira, sangat gembira, energinya bangkit, mata tidak ngantuk lur sebenarnya kalau mendengarkan seperti ini. Selalu siap, kurang dan kurang. Nah ya itu ya lur ya. Ingat, jangan di skip nonton itu sampai habis biar enggak gagal paham ya. Oke ya, terima kasih, segitu saja, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.